Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran prakarya anak-anak kelas 9. Kali ini kita akan membahas manipulasi sistem pengendali. Dasar elektronika analog. Dalam KBBI, elektronika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dari fisika yang mempelajari tentang pemancaran, perilaku, dan dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Elektronika analog diartikan sebagai cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari tentang sistem analog. Resistor. Resistor disingkat dengan huruf R, disebut juga sebagai hambatan listrik. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian. Kalian bisa lihat di sini gambar resistor dengan berbagai ukuran. Kedua, kapasitor. Kapasitor atau kondensator merupakan komponen elektronika yang mempunyai fungsi utama sebagai penyimpan muatan listrik. Satuan standar internasional kapasitor dinyatakan dengan satuan farad atau F. Terdapat dua jenis kapasitor. Ini bisa kalian lihat contoh gambar kapasitor. Terdapat dua jenis kapasitor, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Induktor. Induktor merupakan komponen elektronika yang terbentuk dari lilitan kawat tembaga. Satuan standar internasional dari induktor adalah Henry atau H. Contoh komponen elektronika yang menggunakan prinsip lilitan yaitu trafo, trafo step up atau step down, trafo filter, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mic. Diode merupakan komponen elektronika yang terbentuk dari bahan semikonduktor. Fungsi utama diode adalah sebagai penyearah arus listrik. Diode mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub negatif dan positif. Ini contoh gambar dari diode. Macam-macam diode. Diode penyearah atau diode biasa. Kemudian LED atau kepanjangan dari light emitting diode. Ketiga, diode fotodiode. 4, diode Zener. Kemudian yang kelima, diode Schottky. Transistor merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor berupa silikon atau germanium. Transistor mempunyai 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Ini gambar, kalian lihat gambar transistor. Fungsi transistor yaitu penguat audio, penguat arus, saklar elektronik, juga sebagai regulator atau penstabil tegangan. Pembangkit frekuensi atau sinyal. Sensor. Sensor merupakan jenis transducer yang dapat mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia seperti besaran listrik, seperti tegangan dan arus listrik. Transducer merupakan piranti atau alat yang digunakan untuk mengubah isyarat masukan menjadi isyarat keluaran dengan nilai besaran yang berbeda. Elektronika digital. Di sini kita akan pelajari dasar-dasar elektronika digital. Dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari tentang pemrosesan sinyal digital.
Pada sinyal digital hanya terdapat dua kondisi, yaitu 1 dan 0, atau tinggi dan rendah. IC atau Integrated Circuit merupakan komponen elektronika digital yang tersusun atas komponen elektronika lainnya. Di sini kalian bisa lihat contoh gambarnya. IC atau Integrated Circuit. IC gerbang logika merupakan komponen elektronika, pembentuk sistem elektronika digital yang dapat mengubah satu masukan atau lebih menjadi satu sinyal keluaran. Kedua, IC flip-flop merupakan suatu komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara dan mempunyai dua keadaan stabil. Yang berikutnya, IC timer, dikenal juga IC pewaktu yang berfungsi untuk membangkitkan frekuensi atau detak. Keempat, IC counter atau IC pencacah adalah jenis IC yang digunakan sebagai pencacah waktu. Yang kelima, IC linear. IC linear atau IC analog merupakan jenis IC yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Dasar pengendali, sistem pengendali atau sistem kontrol merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses, mengendalikan, dan mengatur kondisi dari suatu sistem. Contohnya, penggunaan remote control untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti televisi, DVD player, AC, dan peralatan elektronik lainnya. Dalam dunia industri, sistem pengendali memberikan kemudahan dalam proses menjalankan usahanya. Dengan sistem pengendali, produktivitas usaha menjadi semakin cepat dan meningkat. Di sini kalian lihat bagan sistem kendali. Yang pertama input atau masukan, kemudian masuk ke proses. Disebut processing atau pemroses, kemudian output atau keluaran. Input masukan, bagian input dalam sistem pengendali berfungsi sebagai pembaca atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Kedua, processing atau pemroses merupakan otak dari sistem pengendali. Kemudian yang terakhir, output atau keluaran merupakan bagian yang melakukan eksekusi perintah yang telah diberikan oleh bagian pemroses. Kegiatan yang dilakukan pada bagian processing yaitu menerima atau membaca informasi dari masukan, kemudian melakukan pemrosesan informasi yang didapatkan. Yang terakhir, menentukan langkah yang akan dilakukan dengan melakukan perintah pada bagian keluaran untuk dilakukan eksekusi. Analisis sistem pengendali merupakan sebuah proses untuk melakukan penyelidikan atau investigasi pada sistem kendali. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sistem kendali yang direncanakan atau dibuat. Gangguan pada sistem pengendali yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Sistem kendali loop tertutup atau sistem kendali umpan balik, apabila terjadi kesalahan pada sinyal yang dihasilkan, sinyal kesalahan tersebut akan dikembalikan pada proses sebelumnya. Sedangkan sistem kendali loop terbuka merupakan suatu sistem yang keluarannya tidak akan berpengaruh terhadap aksi kontrol. Baik, sekian untuk anak-anak kelas 9 pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.